Sungguh Tuhan mengasihi kami. Sungguh Tuhan tidak pernah membiarkan kami mati dalam kebinasaan. Engkau selamatkan jiwa kami, Engkau mati bagi kami. Namun Engkau tidak tinggal dikubur, ditahan oleh tanah, tapi Engkau bangkit. Kalahkan maut, Kau menang. Kau bangkit bagi kami demi keselamatan kami, kepastian hidup yang kekal. Kami bersyukur Tuhan. Hari ini kami telah memuji-muji Engkau bersama umat-Mu seluruh dunia ini, merayakan Yesus yang bangkit dari kematian. Kami percaya setiap pujian kami telah naik menjadi menyenangkan hati Tuhan. Urapi hamba-Mu yang terbatas, menyampaikan isi hati-Mu bagi kami, sehingga kami akan menjadi orang-orang yang maju, bertumbuh, dan semakin mantap terus sampai menuju kesempurnaan Kristus. Terima kasih. Segala kuasa-kuasa iblis, kuasa setan yang ingin membuat kami tidak menikmati firman, kami tolak dalam nama Yesus. Lalu lingkungan ini Tuhan kuasai Roh Kudus bekerja. Setiap telinga mendengar diberkati Tuhan. Kami yang di sini diberkati dan yang di luar juga mendengarkan firman Tuhan diberkati. Terpujilah Engkau. Sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dibuka, yang berdosa diampuni, yang terikat dilepaskan. Terima kasih. Kami siap mendengarkan Tuhan berfirman. Berfirmanlah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur oleh anugerah Tuhan. Luar biasa Tuhan bagi saya dan bagi Bapak Ibu Saudara. Dia telah bangkit kalahkan maut. Tanah tidak bisa menahan dia. Bukan istilahnya seperti sinetron bangkit dari kubur, tapi dia sungguh-sungguh nyata bangkit. Kalau sinetron itu bisa skenario, benar? Permainan kamera. Tapi Yesus bangkit dari kematian. Kalahkan maut. Amin. Itulah membuat kita boleh ada hari ini. Membuat kita bersuka cita. Saya bersuka cita sekali, berbahagia. Dan inilah yang kita syukuri. Kitalah orang-orang yang beruntung. Orang-orang beruntung adalah orang-orang yang percaya Yesus, tetap setia, dan percaya bahwa Yesus bangkit dari kematian. Puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita. iPad juga bisa, laptop atau apapun. 28 ayat 1 hingga ayat 10. Berdapat semua? Berdapat? Amin. Kita bergantian. Saya dari ayatnya yang pertama dari berikut. Tiba pada ayat 10 sama-sama kita. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Jemaat ayat 2. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbalik. Dan segera pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. 10 sama-sama. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Puji Tuhan. Luar biasa firman Tuhan hari ini. Saya tekankan dalam ayat 9 ayat 10. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea,
dan di sanalah mereka akan melihat aku. Tuhan mau supaya kita menjadi saksi. Tuhan mau kita tidak hanya duduk manis beribadah. Mungkin bukan seperti di sini. Kalau saya ini bukan karena olahraga maka saya keringat. Tapi karena saya menyampaikan firman. Dan itu bukan kerugian bagi saya, dan itu saya bersyukur. Saya bersuka cita dalam kondisi apapun. Mungkin orang ada karena kepanasan, lantas enggak bisa menyampaikan firman Tuhan dengan semangat. Tapi saya bersyukur karena Roh Kudus yang menolong saya. Karena Yesus yang mengasihi saya. Ada banyak orang melihat kondisi beribadah. Ketika tempat itu nyaman, enak, ada AC. Bahkan ketika kepanasan bersungut-sungut. Ada banyak tipe-tipe orang ketika memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Hari ini kita harus mengerti bagaimana sesungguhnya yang terkandung dalam kebangkitan Yesus ini. Bahwa kebangkitan Yesus memberi atau memberikan pengharapan. Saya katakan kita belajar tentang kebangkitan Yesus. Kristus memberi pengharapan kepada kita. Semua kita berharap. Tapi pengharapan kita berbeda-beda. Sebagai manusia biasa. Tapi tentunya sebagai anak Tuhan, pengharapan kita sama. Amin. Apa itu? Amin. Keselamatan yang kekal. Itulah yang membuat kita boleh datang. Kepanasan. Ya. Mungkin juga kesenangan kita yang biasanya masih sampai kadang-kadang kalau direkam nggak dengar. Malah kadang saya bercanda ke orang, kalau saya buat ini ringtone atau nada masuk ya, gimana kira-kira kan gitu. Ya kan? Sampai mungkin ada orang dipindah karena saking enaknya di rumah, diangkat. Kok saya udah di sini ya? Ya. Kita tahankan itu. Karena apa? Karena pengharapan, amin. Pengharapan karena Kristus bangkit dari kematian. Nah, di situ terkandung apa? Pertama sekali kita melihat bahwa ketika Yesus mengatakan sudah selesai, sebelum dia menyerahkan nyawanya di atas kayu salib, apa itu yang saya katakan kemarin? Tetelestai. Dari kata kerja taleo. Ya. Nah, kata kerja ya. Itu berbicara tentang bagaimana itu sempurna. Itu lengkap. Tidak ada lagi yang harus dibuat. Acara, upacara apapun, malah kemarin saya bilang ada semacam bisa diangkat sebagai contoh. Ada Toraja atau Aluk Toraya. Ada adatnya dua. Kematian dan perkawinan. Ada naik ke atas asap, ada naik ke bawah. Ya. Mereka lakukan semua upacara. Sampai mereka juga beli kerbau yang sangat mahal. Kerbau belang saya katakan. Bagi mereka yang ada dalam kasta puang atau kalangan kasta tertinggi, mereka harus membeli kerbau belang yang harganya sampai MM-an. Mereka tidak peduli itu. Kalau tidak, itu adat belum selesai. Dan mereka belum diberkati dari atas, yang mereka sebut dengan puang matua. Yang sekarang dalam surat Madatu atau Alkitab Bahasa Toraja, di sana dikatakan puang Yesus. Tuhan Yesus. Saya katakan kalau belum selesai acara itu, berarti belum sempurna. Pasti ada harus dibuat. Tapi kita mengerti, itulah semacam itulah yang dilakukan Yesus. Semua acara, semua tidak perlu dikerjakan. Semua sudah selesai.
Nah, kebangkitan Yesus memberi pengharapan. Kalau hari Paskah biasa kita melihat itu pagi-pagi pergi ke kubur ya. Cari apa namanya? Telur. Ya. Telur. Ini tradisi, sebenarnya ini tradisi abad pertengahan. Di Eropa. Bahwa tradisi atau kebiasaan ini ada satu perayaan yang dikerjakan di situ. Dalam perayaan Easter. Ya. Dan inilah yang diikutin pada abad pertengahan. Diangkat dan diteruskan bagaimana Yesus yang bangkit dari kematian karena percaya telur ini memberikan kehidupan. Jadi itu diambil, diangkat. Dan kita tidak perlu, aku pikir itu ya, diambil dari sana ya. Jadi tentang kebangkitan Yesus. Nggak perlu kita pikirkan otak kita sampai kayak ada kendaraan di situ bingung kita jadinya. Nggak usah. Yang jelas kita mengerti bahwa telur itu artinya simbolnya bahwa terus melintas memberikan kehidupan. Dan Yesus yang mati itu bangkit, itu namanya memberikan kehidupan. Amin. Memberikan pengharapan. Itu berbicara tentang bahwa telur itu dulunya dibuat warna merah. Ketika kebangkitan Yesus ya, dicat hanya warna merah. Kalau sekarang kan warna-warni ya. Iya. Nggak jadi masalah bagi kita itu. Amin. Itu berbicara kenapa warna merah? Karena darah Kristus. Tapi bukan masalah bagi kita mau warna apa kek. Amin. Mau warna merah. Tapi yang jelas kita percaya Kristus yang bangkit dari kematian menyelesaikan segala dosa dan kesehatan kita. Pengharapan sederhana memang, tetapi ini sangat berarti bagi setiap kita, anak-anak Tuhan. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena. Menyangkal itu saya katakan bukan sekedar mulut, tetapi bagaimana kita ekspresi hidup kita, bagaimana reaksi kita ketika kita diperhadapkan kepada masalah-masalah. Amin. Masalah ekonomi mungkin, masalah rumah tangga mungkin, masalah pelayanan dan lain sebagainya. Apa kita setia mengasihi Tuhan? Apa kita tetap setia beribadah? Apa kita setia melayani Tuhan? Ini menjadi pergumulan bagi setiap kita. Sehingga kalau saya melihat di sini, kenapa perempuan ya? Kenapa enggak laki-laki duluan? Halo? Ada suara? Kenapa tidak laki-laki? Laki-laki kan jos, nyos, perkasa. Kenapa tidak laki-laki? Halo? Saya juga kok begitu sih Tuhan. Apakah Tuhan tidak adil? Iya kan? Satu sisi wanita senang nih, oh kami yang duluan. Maka kadang-kadang juga bilang itu lebih banyak perempuan masuk surga. Jangan dulu, belum tentu kan. Nah saya melihat di sini kenapa perempuan menegaskan kepada kita, dia bukan hanya juru selamat, tetapi dia sebagai penguasa kita, penguasa atau kurios. Kita kalau baca dalam Matius 21:3 di sana, Markus 11 ayat 3, bagaimana Yesus mau dilulukan di Yerusalem sebelum menderita. Dia katakan kepada seseorang, dia katakan kepada muridnya, ambillah keledai yang tertambat di situ. Ya kan? Disuruh mengambil. Kalau mereka katakan untuk apa? Katakanlah Tuhan memerlukannya. Tuhan itu ada kata kurios.
Berarti kalau Tuhan dari segala Tuhan yang punya, ada enggak yang bisa bantah? Nggak bisa ya. Dia punya langit, punya bumi, segala sesuatu. Dia bisa mengatur mati hidup manusia. Dia berkuasa. Benar ketika mereka mengambil keledai itu, ditanya untuk apa? Tuhan memerlukannya. Ya mereka nggak ada lagi membantah. Nggak ada yang ngelawan. Kenapa? Karena Tuhan memerlukan. Amin. Dan hari ini, kebangkitan Yesus membuktikan bahwa Yesus bukan hanya juru selamat, tapi dia juga pemilik hidup kita. Amin. Kita harus mengerti kita hidup oleh anugerah Tuhan. Kita nggak usah takut dalam hidup ini. Amin. Dan segala tantangan apapun. Nah, kita berkata dengan jelas bahwa rambut di kepala kita pun seutas hitung dan tidak ada yang gugur tanpa seizin Tuhan. Amin. Senang nggak? Senang ya. Haleluya. Ini luar biasanya. Bayangkan ini rambut. Dia tahu jumlahnya. Ahli rambut nggak tahu itu. Bahkan komputer yang canggih pun nggak bisa menghitung rambut. Tapi Tuhan tahu. Luar biasa. Artinya sekecil apapun dalam hidup kita, masalah apapun, Tuhan tahu. Amin. Dan Tuhan sanggup menolong kita. Yes. Bagai kita punya Tuhan. Dan dikatakan juga setiap kita dalam Yohanes 10:28 tidak ada yang dapat merampas kita dari Tuhan Yesus. Ketika dia menjadi orang yang kita percaya penguasa hidup kita, dalam Yohanes 10:28, seorang pun tidak dapat merebut kita dari tangan Tuhan. Iblis pun, apapun itu namanya. Jadi tetap tenang, karena dia menjadi jaminan atas hidup kita, jaminan keselamatan dan jaminan segala sesuatu yang kita hadapi di dunia ini. Nah, kita melihat respons perempuan itu ketika Yesus bangkit. Ayat 6, ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihat tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Ini adalah kata imperatif atau perintah. Perintah itu harus dilaksanakan. Kalau orang yang memerintah itu berkuasa, dia akan memberikan tindakan ketika perintah itu tidak ditaati. Ya. Kita tidak tahu jelas apakah konsekuensi bagi perempuan itu ketika mereka tidak mau. Tapi di sini kan mereka mau pergi. Ya. Dan tidak perlu kita tahu sama sekali tentang itu. Tapi yang kita lihat di sini, artinya perempuan itu ayat 8, mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Mereka pergi. Amin. Cepat-cepat pergi. Tidak tunggu lama. Dan dikatakan di situ ada sukacita dan takut. Kok ada sukacita dengan takut sih? Udah ada sukacita. Nah, ini berbicara secara psikologi, ilmu kejiwaan. Manusia itu kadang bisa takut, tetapi di satu sisi juga dalam ketakutan dia bahagia, dia senang. Contohnya gini, supaya kita ngerti. Kalau disuruh nih, misalnya kayak ini, nah pergi dulu ke Sumatera, tapi pergi ke Sumatera karena pekerjaan. Rasanya sedih ketika dia tinggalkan tempat ini, berat. Tetapi di satu sisi dia senang karena dia bekerja, karirnya menanjak. Iya, ini dua sisi. Nah, ini yang dialami perempuan itu. Perempuan itu takut, tapi bersuka cita. Ketakutannya apa? Takut kalau saya melihat di sini.
Kalau mereka nanti tentara Romawi, orang-orang Yahudi, mahkamah agama yang menyelipkan Yesus, datang, ditangkaplah mereka, ya, dipenjaralah mereka atau dibunuhlah mereka. Itu ketakutannya. Tapi di sisi lain, sisi positifnya, sukacitanya karena Yesus bang. Haleluya. Dan ini luar biasa, ini nilai plus. Dari ketakutan kita nilai plusnya adalah karena Yesus bang. Dan menjadi jaminan. Amin. Dunia memang memberi ketakutan. Masalah banyak, kekhawatiran banyak. Tapi kita bersyukur Yesus bangkit, maka kita bersukacita. Hadapi hidup ini. Hadapi segala sesuatu. Perlu. Nah ini, itu rahasianya. Selanjutnya kita melihat mereka taat, mereka pergi. Dan itu tadi yang saya katakan, itu ada istilahnya itu secara bahasa psikolognya mixed feelings. Nah ini berbicara bahwa di satu sisi ada ketakutan, di satu sisi ada sukacita, satu sisi ada sedih, satu sisi ada kelegaan. Itu istilahnya gitu. Contohnya seperti tadi lah. Amin. Nah, yang kedua, tetap mengasihi. Kita lihat di situ. Ayat 9. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Ketika Yesus datang, di kumpulan mereka, setelah perempuan itu memberitahukannya bahwa Yesus bangkit, saya katakan tadi perempuan itu paling tidak dipercaya sebenarnya. Di kalangan orang-orang timur sana, orang Israel, Yahudi, maaf ya, bukan maksudnya mendiskreditkan atau merendahkan perempuan, enggak ya. Cuman pengertian aja sama kita ya. Kurang dihargai. Makanya Paulus mengatakan apa? Jangan perempuan menjadi peleter. Maksudnya jangan perempuan juga jadi pembicara. Jangan perempuan juga tampil di pertemuan-pertemuan tertentu. Laki-laki sangat prioritas. Makanya orang-orang Ibrani itu, Israel itu ada paternalistik, kebapaan ya. Tapi kita bersyukur ini semua sudah ditepis oleh Kristus yang bangkit dari kematian. Amin. Nggak ada lagi istilahnya loh. Perempuan aja sekarang udah bisa bawa pesawat kan? Tentara kan? Iya. Adil Tuhan. Luar biasa. Kalau tadinya ada begitu kan, aduh, ada yang sombong, ada yang itu kan. Kita bersyukur, amin. Nah ini. Sehingga apa? Ketika perempuan itu taat pergi, Allah hadir. Yesus datang di tengah-tengah mereka. Coba kalau perempuan itu memberitahukan. Aduh, kan? Ketika mereka berkumpul, Yesus mengatakan salam. Salam bagimu. Shalom bagimu. Damai sejahtera. Hari ini datang salamnya kepada kita. Amin. Salam bahwa Yesus bangkit dari kematian. Salam itu memberikan bagi kita kelegaan. Salam itu memberikan kita penghiburan. Salam itu memberikan kepada kita kesembuhan. Salam itu memberikan kepada kita pertolongan. Dan memberikan mujizat yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Tetap mengasihinya. Dikatakan di situ, lalu apa? Salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluknya serta menyembahnya. Berarti mereka benar-benar mengerti bahwa Yesus itu layak disembah, layak dikasihi. Amin. Seperti hari ini kita beribadah, itu sebagai aplikasi hidup yang menyembah Tuhan. Amin. Buktinya kita sebagai anak Tuhan mau memuji-muliakan nama Tuhan. Semangat mendengar firman Tuhan, karena kita tahu firman Tuhan ini adalah keberuntungan luar biasa bagi kita, keberhasilan dan berkat bagi kita yang percaya. Bagi kita yang percaya tentunya.
Dan itu akan terbukti bekerja atas hidup kita ketika kita percaya firman itu. Seperti hari ini. Sehingga Paulus tidaklah lebay atau Paulus tidaklah berandai-andai ketika dia katakan. Coba dibaca. Dalam 1 Korintus 15 ayat 14. Paulus yang adalah ketika itu dikenal monster anak-anak Tuhan. Kenapa monster? Monster itu berbicara, menerkam, menganiaya, ganas. Dan tampil dia dikenal monster yang menganiaya jemaat dan diberikan surat kuasa. Di dalam 1 Korintus 15 tadi ayat 14 didapat. Coba dibaca deh. 15 ayat 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kami. Amin. Saya ulangi sekali lagi. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kami. Kalau tidak dibangkitkan andai kata, sia-sia pemberitaan, sia-sia saya seperti ini menyampaikan firman Tuhan dengan penuh semangat, mohon pertolongan Tuhan. Persiapkan, Tuhan tolong saya, bergumul saya. Sia-sia juga hamba Tuhan mendoakan jemaat, melayani jemaat. Dan sia-sia juga kita semua yang datang, yang percaya kepada Yesus. Kalau Yesus tidak tapi Yesus haleluya. Ini rasa syukur kita luar biasa hari ini. Bagaimana Yesus, kebangkitan Yesus memberi pengharapan bagi kita. Marilah kita mengerti bahwa Kristus, Yesus yang bangkit bagi kita memberikan pengharapan. Pengharapan kita bukan hanya sekedar pengharapan yang hanya semoga, tetap kita tahu pengharapan itu adalah kepastian. Pasti. Kepastian tentang keselamatan jiwa kita. Dan kepastian tentang Yesus yang selalu menjamin hidup kita. Karena Dia pemilik hidup kita. Tidak perlu takut dengan hal apapun. Karena kebangkitan Yesus mengalahkan semua ketakutan. Kebangkitan Yesus mengalahkan semua kekhawatiran. Kebangkitan Yesus memberikan penghiburan sejati. Kebangkitan Yesus memberikan pertolongan yang luar biasa. Dan mukjizat terjadi atas setiap kita yang percaya. Mari kita setia mengasihi Tuhan. Tetap setia melayani Tuhan. Sampai kita tinggalkan dunia ini. Lalu Allah akan berkata nanti, sabarlah hambaku, hai hambaku yang setia. Terimalah kebahagiaan Tuhanmu. Amin. Puji Tuhan.